Setelah tubuh Bima aku sembunyikan di balik pohon, aku melangkah mendekati seseorang di dekat semak itu sambil menodongkan senapan pedanya. Aku harus hati-hati. Anak buah guntur pasti diarahkan mencariku. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak, akan aku tembak. Ancamku berdiri di belakangnya. Mendengar suaraku, perlahan dia bangkit lalu membalikan badan. Mbak Ireng, syukurlah aku menemukanmu. Ucap aku penuh syukur. Senapan langsung aku sandang. Kamu Keke pacarnya Tuan Bima bukan? Tanya Mbak Ireng menatap aku dengan alis bertaut. Aku lihat di tangannya ada kantong kresek berisi bermacam daun-daunan dan akar-akar tanaman. Mungkin Mbak Ireng mencari bahan obat-obatan di semak-semak liar di sini. Iya Mbak, tolong Kak Bima Mbak, tolong kami. Mbak Ireng melihat ke sekitar seperti takut dilihat orang lain. Tidak ada orang lain selain kita Mbak. Aku berusaha meyakinkan. Mana Tuan Bima? Di balik pohon itu. Aku menunjuk pohon yang tidak jauh dari kami. Mbak Ireng langsung melangkah mendekati pohon. Astaga Tuan Bima, luka parah. Dia bisa mati kehabisan darah. Luka lebamnya juga sangat parah. Ayo, kita cari tempat aman. Ucap Mbak Ireng. Kami menarik tubuh Bima. Aku mengikuti arah yang dipandu Mbak Ireng. Rumah Mbak Ireng masih jauh dan kami tidak mungkin membawa tubuh Bima sejauh itu. Sangat berbahaya dan mungkin banyak anak buah guntur berkeliaran. Di sana, kata Mbak Ireng menunjuk sebuah pohon besar yang dikelilingi semak-semak liar dan beberapa batu besar. Mbah, apakah Kak Bima bisa sembuh? Aku sangat khawatir. Aku tidak jamin. Luka pukulan di badan dan kepalanya terlihat parah. Sekarang bantu aku nyalakan api unggun. Bakar pisaumu. Kita harus keluarkan peluru di kaki Tuan Bima. Mbak Ireng menyodorkan korek api yang diambil dari dalam saku bajunya. Baik Mbak, jawab aku sambil menerima korek api. Aku menuruti semua perintah Mbak Ireng. Aku kumpulkan ranting dan daun-daun kering, lalu membuat api unggun. Sambil membakar pisau, aku lihat Mbak Ireng menumbuk dedaunan dan akar-akaran, lalu membalutkannya ke luka Bima. Bawa pisau itu ke sini, ucap Mbah Ireng setelah mencabik celana Bima hingga sepaha. Peluru itu melukai paha belakang Bima. Hari semakin gelap, aku dan Mbah Ireng membuat tempat berteduh seadanya dari daun pisang dan pelepah kelapa. Tubuh Bima tersaring yang hanya beralasan daun pisang. Bantu aku memiringkan tubuh Tuan Bima. Baik Mbah, jawabku. Lalu kami memiringkan tubuh Bima agar peluru di kakinya bisa dengan mudah dikeluarkan. Tidak ada jeritan kesakitan. Bima tetap diam, tidak sadarkan diri saat pisau panas itu mencongkel peluru yang tertanam di kakinya. Ini membuat aku menyesal. Kenapa aku meninggalkannya? Seharusnya aku membiarkan kami tertangkap dulu. Kak Bima, jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, Kak. Setelah peluru itu dikeluarkan, luka Bima dibalut dengan tumbukan daun-daun yang dikumpulkan Mbak Ireng dari semak-semak liar. Ternyata alam menyediakan obat bagi manusia. Kenapa Tuan Bima bisa tertembak? Apa yang terjadi? Mbak Ireng menatapku. Kami ingin melarikan diri, Mbak. Guntur ingin menjual dan membunuh aku setelah aku ketahuan. Aku menceritakan kepada Mbak Ireng kenapa kami bisa tertangkap dan diburu. Tidak perlu aku sembunyikan, karena Mbak Ireng juga pernah menolongku. Aku berhutang budi pada wanita tua di depanku ini. Pergilah sekarang, biar Bima aku yang jaga sekarang. Tepati permintaan Bima, cari bantuan dan bebaskan gadis-gadis tahanan Guntur. Tapi Mbak, aku tidak bisa meninggalkan Kak Bima. Keadaannya seperti ini karena melindungiku. Jangan buat pengorbanan dia Mas sia-sia. Guntur harus mati. Meskipun aku tidak tahu apa motifmu masuk desa ini, tapi aku yakin tujuanmu ingin menghancurkan Guntur. Kata Mbak Ireng, bawa ini. Mbak Ireng menyodorkan seekor binatang kecil seperti laba-laba yang dibungkus plastik kecil. Apa ini Mbah? Tanyaku sambil melihat binatang kecil itu. Gigitan binatang itu bisa membuat seseorang lumpuh dan tidak bisa bergerak dalam waktu sehari saja. Mungkin itu bisa menjadi senjata bagimu. POV Angga.
Cepat mas, kita harus menyusul Mbak Keke, ucap Ningrum. Kami berlari menyusuri semak-semak menuju arah sungai dan mendekati area danau. Melihat Bima dan Keke di bawah Guntur dan orang-orangnya, aku dan Ningrum kembali keluar melalui atas papan lorong bawah tanah. Berbahaya bagi kami, melalui pintu rumah kayu. Anak buah Guntur banyak berjaga di depan. Ponsel aku berdering. Aku menghentikan kakiku. Tunggu dulu, Rum. Ningrum langsung berhenti. Ada apa, Mas? Pamanku menghubungiku. Jawab aku, lalu ponsel aku tempelkan ke daun telinga. Aku sudah di rumah Guntur, di mana kamu? Tanya paman di ponsel. Aku ingin menyusul Keke dan Bima ke rumah seberang danau. Guntur membawanya ke sana. Aku sudah menghubungi Guntur. Sebentar lagi aku yakin dia balik ke rumahnya. Aku akan segera ke sana setelah menyelamatkan Keke, paman. Jawabku mengakhiri percakapan. Ponsel aku kusimpan lagi di saku celana. Ayo, Rum. Ucapku melanjutkan perjalanan ke rumah seberang danau. Hari semakin gelap. Keselamatan Keke yang utama bagiku. Setelah itu baru pembalasan dendam ini. Aku harap paman bisa jaga diri menjelang aku datang. Mas, ada seseorang di balik semak, bisik Ningrum, lalu bersembunyi di balik punggungku. Kulihat di semak-semak yang tidak jauh dari kami, terlihat seseorang melangkah dan sebentar lagi mungkin melewati di dekat kami. Seseorang itu tidak terlihat jelas karena tertutup semak-semak hingga hanya ujung kepalanya saja yang terlihat. Sembunyi di balik pohon. Cerita aku ke Ningrum. Ningrum langsung melangkah ke pohon terdekat bersembunyi. Aku siap-siap dengan pisau di tanganku. Seseorang itu semakin mendekat dan dia keluar dari semak-semak. Hap, aku menyerang seseorang itu. Tapi seranganku ditangkisnya hingga dengan lincah dia berhasil menghindar. Saat dia ingin menyerangku, aku mengenali wajahnya. Oke, serangan aku langsung terhenti. Kangka? Keke menurunkan tangannya yang memegang pisau. Ia seperti ingin menusukkan pisau itu ke badanku untuk perlawanannya. Mbak Keke? Ningrum langsung keluar dari balik pohon dan menghampiri Keke serta memeluknya. Syukurlah aku ketemu kalian. Keke membalas pelukan Ningrum. Kak Bima sekarat, ucap Keke dengan mata berembun. Sekilas aku lihat adik sepupu ini seperti sangat sedih. Ini pertama kalinya aku melihat dia menangis untuk seorang laki-laki, dan lelaki itu adalah Bima. Di mana Bima? Ada di dekat pohon balik semak-semak, Kak. Tabib yang pernah membantuku mengobati lukanya, Kak. Aku takut Bima mati. Aku takut dia tidak tertolong. Dia seperti itu karena menyelamatkan aku. Keke menangis sambil bicara. Sangat terlihat dia mencemaskan keadaan Bima. Astaga, adikku jatuh cinta. Jangan menangis, Mbak Kei. Ningrum melepaskan pelukan, lalu dia mengusap air mata Keilani dengan jarinya. Sekarang kita bantu ayahmu dulu. Setelah selesai kita jemput Bima. Ucap aku berusaha membuat Keke berpikir tenang. Keke menarik napas dalam. Dia menyeka matanya. Ayo kita bunuh bajingan iblis itu, Kak. Maaf, Guntur. Siapa ayah dari gadis yang bernama Lani ini? Aku mencoba mengingat, tapi tetap saja aku tidak tahu. Suaranya sih tidak asing, tapi aku betul-betul tidak ingat. Akan aku bunuh dia. Dia dan anaknya sengaja masuk ke desa ini, ingin menghancurkan aku. Tuan, bagaimana kalau gadis itu tidak tertangkap? Ucap anak buah aku sambil menyetir mobil. Pasti tertangkap. Dia tidak punya senapan untuk melawan. Jawabku menangkap ke depan. Gadis itu pernah membunuh Tuan Jaka. Dia bukan gadis sembarangan. Tidak, dia pasti tertembak lalu mati. Sekarang ini yang terpenting bagiku, aku membunuh ayahnya. Karena aku yakin dia otak dari semua kejadian. Mungkinkah orang ini juga mengincar Kades Jaki? Angga menyusun rencana mengarahkan penduduk desa ke rumah itu. Hingga Kades Jaki ketahuan menyekap dan ingin memperkaos gadis yang ingin aku korbankan. Keke atau Lani juga berhasil membunuh Garot dan Jaka dan pembunuhan anak buahku sebelum itu. Tapi kenapa saat di rumah seberang danau
tidak ada yang membuktikan Keke terlibat. Dia bersama Bima mengadukasi waktu itu. Atau mungkin Bima juga terlibat. Mereka membuat bisnisku hampir kacau. Mobil diparkir di depan rumahku. Semua terlihat sepi. Mana anak buahku yang berjaga? Atau mungkin mereka di gudang setelah mengurung mayat Jaka? Kenapa sepi tuh? Tanya anak buahku setelah kami berada di luar mobil. Itulah yang membuat aku heran. Ayo kita lewat halaman samping. Kita menuju gudang saja. Aku takut mayat putraku menyerang kita. Melangkah dengan kaki pincang, aku berusaha menahan sakit. Gadis kota itu berhasil menusuk kakiku dengan pisaunya. Jika anak buahku berhasil menangkapnya, akan aku berkaos dia. Meskipun yang aku lihat nantinya dia udah jadi mayat. Sampai di teras belakang semua sangat sepi. Anak buahku yang biasa berjaga di depan gudang tidak terlihat. Hanya botol bekas minuman yang berserakan. Mana yang lain? Mungkin di dalam gudang sedang bersenang-senang, Tuan. Jawab anak buahku berdiri di belakangku. Siap-siap dengan senapan. Aku takut ayah gadis itu muncul tiba-tiba dan menyerang kita. Kami melangkah masuk ke gudang sambil menodongkan senapan. Setelah pintu gudang kubuka, tidak aku lihat satupun anak buahku. Aku langsung menuju kamar bawah tanah. Aku mengunci uang emasku di salah satu kamar dan tidak ada satupun yang tahu. Menuruni anak tangga menuju bawah lorong, aku tidak melihat anak buahku berjaga. Kulihat ke kamar gadis-gadis, semua aman-aman saja. Gadis-gadis itu tetap terikat di tempat tidur. Melihat aku masuk, wajah itu langsung ketakutan. Aku sudah biasa memperkaos mereka setiap malam. Itulah kenapa aku tidak tertarik lagi dengan Jumi yang sudah terlihat tua. Kamu berjaga di luar gudang, biar aku sendiri di sini. Ucap aku kepada anak buahku. Aku tidak ingin dia tahu aku menyimpan uang emasku di kamar yang kuncinya selalu aku bawa di sakuku. Aku buka kamar paling ujung. Setelah pintu terbuka, aku melangkah masuk. Peti-peti penyimpanan uang emasku masih tersusun rapi. Aku buka satu peti untuk meyakinkan bahwa uang emasku tidak dicuri lagi. Aman. Batinku merasa lega. Uang emasku masih utuh. Aku keluar kamar itu dan mengunci lagi pintunya. Ini kekayaanku dari hasil perkebunan, tapi sebagian besar dari bisnis penjual gadis-gadis. Aku harus melakukan ritualku dulu. Ini ritual yang akan membuat aku kuat. Penyembahan setan dan minum darah perawan yang aku lakukan tiap pagi untuk tubuhku agar selalu kuat. Aku menaiki anak tangga meninggalkan ruangan bawah tanah. Baru menginjakkan kakiku di lantai gudang, aku terperanjat melihat anak buahku yang bersamaku tadi tergeletak di lantai, bersimbah darah, lehernya disayat, dan senapan di tangannya tidak terlihat. Dor, senapan di tangan aku terlepas karena tembakan, tapi peluru itu tidak melukai tanganku. Apa kabar, Guntur? Aku terkejut melihat seseorang sudah berdiri di depan pintu gudang menodongkan senapan padaku. Dia memakai sabuk penutup kepala hingga aku tidak mengenali wajahnya. Tapi suara itu sepertinya tidak asing di telingaku. Siapa kamu? Aku tidak berpaling dari matanya. Perlahan sabuknya dibuka. Aku sangat terkejut melihat wajahnya. Dia adalah Bondan, ayah dari Rangi. Sekarang aku mengerti tujuan mereka menghancurkanku dan gadis Jeki. Semua ini karena ingin membalaskan dendam terhadap fitnah yang pernah aku buat bersama Jumi dan juga gadis Jeki. Aku mengarahkan semua penduduk desa untuk mengaraknya dan putrinya dalam keadaan bugil. Keke adalah Lani, gadis 10 tahun yang hitam dekil dan anak bungsu Bondan. Hebat, gadis kecil itu sudah besar dan sangat cantik. Kecantikannya digunakan untuk masuk ke rumahku. Mereka ingin membalas dendam.